الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang senantiasa memberikan kita banyak kenikmatan. Dan di antara nikmat yang wajib disyukuri oleh kita semua, bahwasannya sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memudahkan langkah-langkah kaki kita untuk menuju salah satu masjid Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka ta'abbudan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita perbanyak, ikhwan. Ini yang perlu kita tekankan di dalam diri kita, bahwasanya kita sangat-sangat membutuhkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara jalan istiqamah yang harus kita tekuni adalah menuntut ilmu agama. Kalau kita ingin istiqamah di atas sunnah Nabi SAW, mati dalam keadaan Islam, maka hendaknya kita memaksakan diri kita untuk senantiasa berada di atas ilmu, berada di dalam majelis ilmu, senantiasa mendengarkan kalamullah wa kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya dan bersabar di dalam menjalankannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita sampai pada bab 154. Babul kafi amma yarwa fil mayyiti min makruhin. Bab ini akan membahas tentang kita itu wajib menahan diri untuk membicarakan apa yang kita dapatkan pada diri mayit. Ya, kita wajib menahan diri untuk menceritakan terhadap apa-apa yang kita lihat daripada mayit. Di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah hanya menukilkan satu hadis. An Abi Rafi' aslama maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Rafi' aslama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala mayitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marratan, rawal hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memandikan mayit, yang memandikan seorang mayit, kemudian dia menyembunyikan aib atau cacat yang ada pada mayit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosanya sebanyak 40 kali. Taib. Walladzi yura minal mayyiti minal makruhat naw'an. Yang bisa dilihat dari mayit itu ada dua macam tatkala mayit itu sudah meninggal dunia. An-naw'ul awwal ma yata'allaqu bi halihi, an-naw'ul tsani ma yata'allaqu bi jasadihi. Yang pertama berkaitan dengan keadaannya, dia meninggal itu dalam keadaan apa. Yang kedua berkaitan dengan jasadnya. Di sini diberikan permisalan, law annal mayyita taghayyar wajhuhu waswadda wa qabiha fa hadza wal yazu billah dalilun ala su'i khatimatihi, nas'alullah al-afiyah, fala yahilu lahu ay yaqula lin-nasi inni ra'aitu hadzal rajula ala hadzi sifah. Yang pertama, kalau kita melihat tatkala kita mandikan mayit, misalnya kita memandikan mayit, kita lihat wajahnya berubah menjadi hitam atau menjadi jelek, atau matanya nggak bisa ditutup, atau
aib apapun yang kita dapatkan dalam seorang mayit, ya, entah tiba-tiba keluar air di mulutnya, keluar air atau keluar ulat di hidungnya, atau yang dan lain sebagainya, aib-aib yang ada pada mayit, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mati tidak dalam keadaan demikian. Ini menunjukkan tentang dia mati dalam keadaan buruk. Maka tidak halal bagi seorang muslim, apalagi yang memandikan, untuk menceritakan aib-aib atau kekurangan-kekurangan yang ada pada mayit. Ana lihat fulan tu matanya enggak bisa ana tutup. Ana mandikan fulan itu wajahnya hitam dan legap. Ana lihat fulan itu mengeluarkan air di mulutnya misalnya, atau mengeluarkan ulat di matanya. Tidak boleh kita ceritakan. Kenapa jemaah? Begitulah Islam. Begitulah Islam mengajarkan kita tetap diperintahkan untuk menjaga aib atau kekurangan saudara kita, baik di dunia ini dia masih hidup maupun telah meninggal dunia. Apa kata Nabi SAW? Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, satu aib, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, dalam hadis yang disebutkan, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumil qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutup aib seorang hamba kecuali Allah akan tutup aibnya di hari kiamat nanti. Antum bayangkan di hari kiamat itu jemaah, kesalahan-kesalahan kita, aib-aib kita Allah akan buka. Tapi bisa jadi Allah tutup tuh aib kita. Allah tutup dosa-dosa kita karena kita menutup aib saudara kita. Ganjarannya tuh nggak main-main. Allah tutup aib kita di dunia dan di akhirat nanti. Allah tutup aib kita di hari kiamat nanti. Inilah indahnya Islam. Semakin antum belajar, semakin antum mendapatkan keindahan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan kita untuk menutup aib seorang mukmin, baik masih hidup maupun telah meninggal dunia. Tidak boleh kita ceritakan. Lianna hadza kashfun li'uyubihi, karena ini telah menyingkap aib-aibnya. Warrajul qadima ala rabbih wa sawfa yujazih bima yastahiqu min 'adlin aw fadlin. Seseorang itu tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalas sesuai dengan haknya, sesuai dengan porsinya, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya. Ya. Fallahu yujzihi alhasanata bi'asyrati amsalha. Allah akan membalas kebaikan seseorang dengan 10 kali lipat. Artinya jemaah, tatkala kita meninggal itu mencerminkan masa hidup kita. Kalau kita ingin mati dalam keadaan baik, maka biasakan kebaikan-kebaikan. Kalau kita ingin mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka tinggalkanlah kebaikan-kebaikan itu. Allah akan membalas. Allah akan membalas melalui kematian kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan keburukan, kejelekan, kemaksiatan akan dibalas dengan kejelekan yang serupa. Ya. Kalau berkaitan dengan jasadnya, misalnya kita dapatkan di jasadnya itu ada, mohon maaf ya, ada kurap misalnya, atau ada panau, atau penyakit-penyakit kulit, tidak boleh kita ceritakan. Ana baru tahu kalau fulan itu kurapan. Dari mana? Tadi ana mandikan dia. Wah, banyak kurapan. Tidak boleh. Tidak boleh kita. Ini orang sudah meninggal. Tidak boleh kita ceritakan aibnya. Kita ini nauzubillah, mulut kita ini kan terkadang besar sekali, ember sekali. Orang sudah meninggal pun tidak lepas daripada buruknya lisan kita terhadap dirinya. Orang sudah meninggal dunia, itu pun masih kita bersenang-senang terhadap aib yang ada pada diri. Nggak boleh kita cerita. Tetapi kebalikannya, kalau kita melihat kebaikan
Yang ada pada diri mayit boleh kita ceritakan. Ana tadi mandikan mayit wangi. Boleh itu cerita. Ana tadi lihat mandikan mayit itu tersenyum dia. Boleh itu ceritakan. Kenapa? Karena udah nggak ada riaknya lagi, orang udah meninggal. Nggak ada riaknya lagi, nggak ada sum'ahnya lagi karena dia sudah meninggal dunia. Dan kalau kita menceritakan kenapa fulan bisa mati demikian, semasa hidupnya beliau nggak pernah meninggalkan sholat malamnya, nggak pernah meninggalkan Al-Qur'annya, begini, sehingga orang-orang yang hidup ini termotivasi untuk melakukan amal soleh. Tetapi kalau kita mendapatkan keburukan, aib yang ada pada diri mayit, tidak boleh kita ceritakan, baik yang berkaitan dengan badannya ataupun keadaan dia meninggal dunia. Tidak boleh. Tidak boleh jemaah. Kecuali dengan alasan darurat ya. Alasan darurat maka diperbolehkan. Misalnya tadi Anda menemukan luka tusukan misalnya. Itu dalam keadaan konteks yang lain. Tapi pada umumnya kita dilarang untuk menceritakan keburukan, kejelekan, aib yang ada pada seorang mayit. Tetapi kalau kebaikannya boleh. Antum melihat keadaan dia meninggal dalam keadaan apa? Tersenyum, boleh antum ceritakan. Wangi, boleh antum ceritakan. Bersih kulitnya, boleh antum ceritakan. Seolah-olah Anda baru memandikan mayit yang nggak pernah seolah-olah Anda mandikan mayit tapi dia udah mandi sebelumnya. Bisa jadi kita ceritakan dengan bersihnya. Allah itu kalau mau kasih tanda-tanda kebahagiaan, Allah akan datangkan segala tanda. Ya. Baik kematiannya Masya Allah, wafat misalnya lagi baca Al-Quran, atau wafat dalam keadaan baca zikir atau yang lain. Jadi intinya bab ini pendek sekali, ya. Yang dimana Nabi SAW mengatakan barang siapa memandikan mayit, kemudian dia menyembunyikan aib-aib yang ada pada diri mayit, maka Allah akan mengampuni dosanya sebanyak 40 kali. Taib jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada tanbih, ada sejenis peringatan dari sebagian para ulama. Waqala ulama, para ulama mengatakan yukrahu, dibenci, dimakruhkan orang yang tidak memiliki kalau yang tukang mandikan itu apa namanya? Anggota orang yang tukang mandikan itu apa namanya? Ya pekerja gitulah ya. Itu kalau kita nggak memiliki, ya Allah apa sih? Kalau kita bukan orang yang memandikan jenazah nggak boleh masuk, dibatasi. Hanya orang-orang yang memandikan jenazah saja boleh masuk. Dan orang-orang yang menolong dalam hal itu, misalnya mengantarkan sabun, yang mengantarkan daun bidara, minyak wangi, atau yang dibutuhkan untuk memandikan itu boleh masuk. Sampai begitu, sampai dimakruhkan. Kenapa? Karena kalau semua orang lihat, bisa nggak kita ngontrol lisan orang? Nggak bisa. Nggak bisa kita ngontrol lisan orang. Tetapi kalau yang masuk hanya 4 orang, 5 orang saja, khusus petugas yang memandikan, insya Allah bisa menjaga rahasia. Sampai seperti itu, karena memang aib seorang muslim, apalagi telah meninggal, harusnya kita jaga. Kok bisa orang udah meninggal dunia masih saja kita omongkan dari belakang, waliyazubillah. Taib. Kemudian bab 155, bab salati 'alal mayyit wa tashyi'ihi wa huduri dafnihi wa karahat ittiba' nisa'il janaiz wa qad sabaqa fadl tashyi'. 155 ini, bab 155 ini menjelaskan tentang keutamaan menyolati mayit dan mengiringinya atau menghadiri jenazahnya dan mengikuti sampai dia dimakamkan. Dan dibencinya para wanita untuk mengikuti atau mengiringi jenazah sampai ke pemakaman. Di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan ada 3 hadis.
Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qirat, wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala mislul jabalaini al-'azimaini, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyaksikan atau menghadiri jenazah, ini ada orang meninggal, kita hadir di situ sampai disolatkan, artinya kita yang menyaksikan tadi ikut menyolatkan mayit, maka kita akan mendapatkan pahala sebesar 1 qirat. Kemudian kalau kita juga ikut sampai ke pemakamannya, kita ikut sampai dia dimakamkan, maka bagi kita 2 qirat. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu 2 qirat ya Rasulullah? 2 qirat itu seperti 2 gunung besar. Itu pahalanya. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha wa yufragha min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratan kullu qiratin mislu uhudin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengikuti atau mengiringi jenazah seorang muslim karena iman, karena ikhlas, karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dan dia ikut menyolatkannya sampai selesai dikuburkan, maka dia akan kembali membawa pahala sebesar 2 qirat. 1 qirat itu seperti gunung Uhud. Pahalanya seperti gunung Uhud. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga tentang bab ini. Baik, belum habis rupanya. Wa man shalla 'alaiha summa raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qirat. Rawal Bukhari. Barang siapa yang menyolati mayit kemudian dia kembali tidak ikut ke pemakaman, maka dia dapat 1 qirat saja. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis yang ketiga, an Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha qalat, nuhina 'an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina, muttafaqun alaih. Kata Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha berkata, kami dahulu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengiringi jenazah, tapi larang itu tidak ditekankan kepada kami. Hadis Bukhari dan Muslim. Baik. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui, mengiringi jenazah atau menghadiri jenazah sampai menyolatkannya, sampai menguburkannya, itu diantara hak seorang muslim yang harus kita penuhi. Kata Nabi SAW, hakul muslimi alal muslim sittun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu ada 6 perkara. Yang terakhir Nabi menyebutkan, faiza mata fatba'u. Jika orang itu meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Maka itu hak. Tidak boleh kita membiarkan seorang muslim meninggal tidak ada satu orang pun yang menyolatinya, tidak seorang pun yang menguburkannya. Tidak boleh. Ya. Walaupun itu fardu kifayah, wajib sebagian kaum muslimin untuk menyolatinya dan menguburkannya. Kita harus pahami ini dulu. Ada seorang muslim yang meninggal, kita penuhi haknya. Kita iringi jenazahnya, kita hadir, kita sholati, kita ikut dia sampai dikuburkan. Kemudian qala ulama, berkata para ulama, wa idza kharaja ma'al janazati fayanbaghi an yakuna mutakhashshian mutafakkiran fi ma'alihi wa annahu kama huwa al-an yutba'u janazatu hadha ar-rajul fa sawfa ya'ti al-yawm alladhi yatbi'u an-nas fihi janazatahu fa kama hamala hadha fa huwa aidan sayuhmal. Kata para ulama,
tatkala kita mengiringi jenazah, maka hendaknya kita khusyuk. Hendaknya kita khusyuk dan memikirkan tempat kembali kita. Kemana tempat kembali kita, ikhwan? Kita akan kembali sebagaimana orang-orang yang hidup dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah. Dia berpikir sekarang jenazah ini yang dibawa, nanti dia yang akan dibawa. Sekarang dia yang memikul jenazah ini, nanti dia akan dipikul. Sekarang ini kita menyaksikan orang itu yang ada di dalam keranda, nanti kita ada di dalam tempat tersebut. Khusyuk dan kita memikirkan tempat kembali kita. Apa persiapan kita? Sudah banyakkah persiapan kita? Wa yufakkir fi amrihi, hendaknya dia memikirkan perkaranya, dia memikirkan dirinya sendiri. Tentang kematian ini adalah suatu kepastian yang gak ada satu orang pun yang bisa mengingkarinya, sampai di orang kafir. Kita ini hanya menunggu waktu, menunggu antrian saja. Bisa jadi sekarang dalam keadaan sehat walafiat, besok, lusa, bulan depan, minggu depan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita menghadiri jenazah, esok lusa kita akan dihadiri. Sekarang kita memikul keranda, besok lusa kita akan dipikul jenazah kita. Hari ini kita menyolati, besok kita akan disolati. Maka persiapkan diri. Maka dikata para ulama, kalau kita mengiring jenazah itu khusyuk, berpikir, apakah persiapan kita ini sudah cukup? Apakah bekal kita ini sudah cukup? Wa annahu mahma talat bihi dunya fasawfa yuhmalu kama humila hadza. Sepanjang apapun kita hidup di dunia ini, Allah kasih umur 90, 100, kita kelak akan dibawa, akan dipikul keranda kita. Wa yushayyi'u kama syuyyi'a. Kita ini akan diiringi jenazah kita sebagaimana kita mengiringi. Walihadza qalu, makanya para ulama mengatakan la yanbaghi li tabi'il janazah ay yatahaddatsa fi syai'in min umuri dunya. Maka tidak layak orang yang mengiringi jenazah sibuk berbicara tentang dunia. Kadang kita dapatkan sibuk membicarakan hasil sepak bola tadi malam, padahal dia lagi menyaksikan orang meninggal dunia. Dia sibuk berbicara tentang dunianya, sepak bola tadi malam hasilnya seperti apa. Subhanallah, seolah-olah kematian itu sangat jauh dari kita. Sehingga apa yang kita sibukkan berbicara tentang dunia. Yang kita bicarakan masalah pekerjaan kita, yang kita bicarakan masalah sepak bola, olahraga, hobi dan lain sebagainya. Pernahkah kita menghadirkan hati tatkala kita menghadiri jenazah? Tidak pernah. Kita sibuk dengan dunia kita. Padahal para ulama mengatakan hendaknya orang yang mengiringi jenazah, dia hadirkan pikirannya, dia khusyuk. Bagaimana nanti kalau esok lusa anak yang dipanggil? Bagaimana esok lusa anak yang meninggal dunia? Apa persiapan anak? Selama ini amal ibadah anak sedikit. Itu pun disertai dengan malas-malasan. Bukan karena kesadaran, tapi karena apa? Malas-malasan. Ikhlasnya sedikit, riyaknya banyak, sum'ahnya banyak. Bagaimana nanti kita di alam kubur? Apakah dilapangkan atau disempitkan? Apakah diterangi atau digelapkan? Subhanallah, banyak pertanyaan kita jemaah, sehingga kita sibuk untuk memikirkan tempat kembali kita, yaitu akhirat, daripada banyak berbicara tentang perkara dunia yang gak penting sama sekali. Kalau ada seseorang yang bicara masalah dunia, kita tegur. Kita ini lagi menghadiri jenazah nih. Kalau kita meninggal, apa yang kita siapkan? Hendaknya kita tegur, kita ingatkan saudara kita. Hatta yakuna tasyi'ul janazah tasyi'an wa ibratan. Ya, sampai mengiring jenazah ini memiliki pelajaran buat kita.
Bukan hanya Nabi SAW itu tatkala mensampaikan sesuatu atau mengiringi jenazah, bukan hanya untuk mengiringi. Ya. Antum harus ambil pelajaran daripada orang yang lagi dipikul kerendahnya itu. Besok lusa anak tuh yang dipikul. Besok lusa anak tuh yang dikuburkan. Jadi tujuan syariat itu ada tujuan, ada pelajarannya yang harus kita ambil. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu setelah mendengar hadis ini, beliau mengatakan laqad farratna fi qararit katsira. Kita ini telah banyak hilang qirat qararit, banyak hilang. Kenapa? Karena selama ini kita enggak semangat untuk menghadiri jenazah saudara kita seorang muslim meninggal dunia. Jadi pahala-pahala yang besar itu banyak terlewatkan dari kita. Makuna nakhruju ma'al janais. Kita itu banyak sekali enggak keluar mengiringi jenazah. Kemudian setelah mendengarkan hadis itu, summa saru yakhruju ba'da zalik ma'al janais. Ya. Beliau setelah mendengarkan hadis ini senantiasa mengiringi jenazah. Ada orang meninggal, beliau semangat untuk mengiringi jenazah, menyolatinya sampai menguburkan. Beliau sangat semangat sekali. Karena terdapat pahala yang besar di dalam mengiringi jenazah. Kemudian di dalam riwayat Bukhari ini disyaratkan ayyakuna zalika imanan wa ihtisab. Kita itu tatkala menghadiri jenazah seseorang itu karena iman. Kadang banyak di antara kita kalau kita menghadiri jenazah karena apa? Karena teman kantor, karena teman bola, karena teman ngopi. Jadi tatkala kita menghadiri jenazah bukan karena iman, bukan karena perintah Allah dan Rasulnya, bukan pula mengharapkan pahala, tetapi karena teman kantor, karena teman kerjaan, apalagi atasan. Nggak enak kalau kita nggak melayat, bahasa kita nggak enak. Subhanallah, orang yang dapat pahala ini disyaratkan apa? Imanan, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya yang memerintahkan syariat ini. Yang pertama, wahtisaban, dan mengharapkan pahala yang besar seperti gunung Uhud. Itu satu qirat. Kalau sampai menguburkan kita dapat 2 qirat, yaitu 2 gunung besar sekali pahala. Ya, tapi dengan syarat tadi karena iman, karena mengharapkan pahala, bukan karena teman kantor, bukan karena teman ngopi, bukan karena hanya ada hubungan karib kerabat, bukan. Tetapi lebih daripada itu, kita niatkan karena Allah. Jadi waktu, tenaga yang kita korbankan pada hari itu, kita memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imanan billahi wa tasdiqan bi wa'dihi wa ihtisaban li sawabihi. Iman karena Allah, membenarkan janjinya dan mengharapkan pahala darinya. Wa laisa qasduka al-mujamalah li ahli al-mayyit. Ini yang perhatikan. Bukan karena ingin setor muka saja. Bukan karena ingin basa-basi saja. Ada kan orang kalau melayat setor wajah enggak enak, atasan anak tuh tak enak lah kalau kita nggak melayat, setor wajah aja, udah setor wajah baliklah kita. Orang seperti ini nggak dapat pahala, nggak dapat keutamaan apapun. Basa-basi aja, 5 menit aja setor wajah aja kita, nanti udah bilang innalillah, udah lah pulang lah kita. Ya bukan seperti itu jemaah. Dan ini banyak orang-orang yang tidak menyertakan niatnya tatkala mengiringi jenazah atau menyaksikan jenazah yang meninggal. Penting sekali masalah niat, penting sekali. Tatkala ada orang meninggal dan kita tergerak untuk menyaksikan jenazahnya, apa niat kita?
Karib kerabat, teman kerja, teman kantor, atau apa alasan kita? Oh, alasan kita ingin mendapat pahala 2 qiraat. Kita ingin mengambil pelajaran tatkala kita menghadiri pemakamannya, bahwasanya rumah yang kita bangun, jabatan yang kita miliki ini semua kita akan tinggalkan, dan kita masuk rumah 1-2 kali 2 meter ini. Rumah kita kecil. Walaupun seandainya ada di antara kita yang mengambil pendapat makruh, maka hendaknya 2 hal ini diperhatikan. Jangan sampai kita meratap di kuburan, jangan sampai pingsan pula nanti. Yang kedua, jangan sampai bercampur baur. Kalau perempuan bagian perempuanan saja, kalau laki-laki bagian laki-laki saja. Kalau Anda tidak mampu untuk berbuat demikian, maka lebih baik di rumah. Lebih baik di rumah. Tapi Ustaz, ana pengen melihat dia terakhir kalinya. Itu alasan. Antum lihat aja di rumah puas-puas. Sama saja di kuburan pun udah nggak bisa dibuka. Apalagi kalau keranda aja dimasukkan udah nggak bisa dibuka, nggak bisa dilihat. Tapi itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Wallahu a'lam. Baik, 5 menit kita bahas satu bab. 156 bab istihbabi taksirul musallin alal janazah wa ja'li sufufihim salasatan fa aksar. Bab disunnahkan untuk memperbanyak orang yang menyolati jenazah dan menjadikan saf-saf mereka itu menjadi tiga baris. Nabi SAW mengatakan, "Ma min mayyiti yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fi." Rawahu Muslim. Tidaklah seorang mayit yang disolati oleh kaum muslimin yang mencapai jumlah 100, maka masing-masing mereka mendoakan atau memberikan syafaat kecuali mereka mendapatkan syafaat. Itu jumlahnya berapa? 100. Hadis yang kedua, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala jinazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi." Rawahu Muslim. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian dia disolati 40 laki-laki yang tidak menyekutukan Allah. Laki-laki yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka memberikan syafaat untuknya, untuk si mayit tadi. Kemudian hadis yang selanjutnya, "Idza shalla 'alal janazah fataqalla an-nasa 'alaiha jazza'ahum 'alaiha salasata ajza'." Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alaihi salasatu sufufin faqad awjaba." Rawahu Abu Dawud. Adalah Malik ibnu Hubairah, jika dia menyolati jenazah dan dia melihat manusia itu sedikit, mungkin 10 yang hadir, maka dia bagi tiga saf. Ya, saf pertama 3 orang, 2 orang, 2 orang, nggak apa-apa. Itu bagi aja 3 saf. Kemudian Malik ibnu Hubairah mengatakan, kata Nabi SAW, barang siapa yang menyolati jenazah 3 saf, faqad aujaba, maka wajib baginya. Di sini ada 2 tafsiran, wajib baginya ampunan atau wajib baginya surga. Maka nanti antum kalau jadi imam, antum kalau bisa bagi 3 shaf. Tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita untuk memperbanyak teman-teman soleh. Bukan teman-teman ngopi, bukan teman-teman main bola saja. Kenapa? Teman-teman soleh insya Allah mereka akan menyolatkan kita, mereka akan menguburkan kita, mereka akan mendoakan kita. Adapun teman-teman hanya sebatas ngopi, mungkin yang lihat jenazah kita ini ratusan, sampai penuh rumah kita ini, tapi yang menyolatkan berapa? 10, 20 orang saja. Mana yang 80-nya? Sibuk dengan rokoknya, sibuk dengan obrolan dunianya, sibuk dengan candaannya masing-masing. Kenapa? Karena mereka hanya sebatas teman nongkrong. Anda meninggal pun dia sibuk nongkrong. Adapun teman kita yang soleh, teman kita yang baik, maka dia insya Allah akan semangat untuk menyolatkan kita, mendoakan kita, dan menguburkan kita. Karenanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'ata yaumal qiyamah." Perbanyaklah teman-teman yang soleh. Ingat catatnya soleh, karena mereka akan memberikan syafaat pada hari
kiamat. Sekarang coba kita lihat, kaum muslim banyak yang hadir, yang nyolatin sedikit. Kemana mereka? Mungkin nggak tahu doanya, mungkin nggak tahu tata cara sholatnya, atau mungkin banyak kemungkinan yang lainnya. Tetapi kalau kita berteman dengan orang yang soleh, orang yang menuntut ilmu agama, dia faham tata cara sholatnya, dia faham doanya, dan dia akan bersemangat untuk menyolatkan kita. Padahal jamaah, bukanlah yang dibutuhkan mayit itu Anda hanya sekedar berkumpul di rumahnya. Yang dibutuhkan mayit adalah engkau menyolatinya, engkau mendoakannya, kemudian kan mengantarkan di tempat istirahat terakhirnya, yaitu di kuburan. Itu yang dibutuhkan mayit. Bukan hanya ngumpul-ngumpul doang, sibuk bicara sana sini masalah perkara dunia, bukan itu. Bayangkan kalau ada yang sholat 100 atau yang sholat 40, kita akan mendapat syafaat mereka pada hari kiamat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berkumpul dengan orang-orang soleh, dan orang-orang soleh ini pula yang nantinya akan semangat menyolatkan kita, mendoakan kita, dan mengantarkan kita di kuburan kelak. Baik, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.